Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis. Selamat datang di channel Empung Pak O. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang ditulis oleh akun Twitter @restupa718300152 yang berjudul Tumbal Persembahan. Kisah yang menceritakan seorang anak yang menjadi tumbal persembahan. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial yang terkait dengan salah satu keluarga yang terkena tulah akibat melanggar sebuah ketetapan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh leluhurnya. Gimana kelanjutan ceritanya? Oke, baik. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya di channel ini, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sengkolo diyakini merupakan sebuah energi negatif yang menyelimuti manusia dan membuat manusia berada dalam kesialan. Orang-orang yang terlahir di weton Sengkolo sering terlibat dalam hal-hal yang tak masuk akal. Sebelum azan maghrib berkumandang, para orang tua telah memberikan pertanda kepada anak-anaknya untuk segera memasuki rumah agar tidak mendapat wayah surup. Wayah surup atau juga bisa disebut dengan waktu tenggelamnya matahari. Waktu ini sangat rawan dan begitu menakutkan bagi kalangan-kalangan orang terdahulu. Banyak dari mereka mempercayai jika wayah surup ini merupakan pertanda keluarnya para iblis yang kerap menguasai tempat di mana mereka berada. Bukan hanya itu saja, ada beberapa hal yang memang ditakuti oleh orang tua zaman dulu ketika anak-anaknya belum sampai juga di rumah. Mereka yang memang tidak datang tepat waktu, terkadang gangguan demi gangguan akan menyerangnya. Gangguan-gangguan tersebut biasa menyerang fisik hingga mental siapa saja yang masih berkeliaran. Terkadang beberapa dari mereka akan dirasuki para iblis dan terkena sawan dalam waktu yang lumayan lama. Dok, dok, dok. Bunyi suara pintu terdengar jelas dari luaran rumah. Sepertinya di waktu yang sangat sakral dan ditakuti, ada beberapa anak yang keluar melebihi batas waktu. Pak, bukain pintu, teriak suara wanita berusia 15 tahun itu ketika mendapati adiknya sudah kejang-kejang. Pak Rusli pun membuka pintu depan rumahnya. Dia tahu jika anaknya yang bernama Saim ini terkena serangan Sengkolo. "Kenapa adikmu?" tanya Pak Rusli. "Gak tahu, Pak. Saim bilang dia lihat sosok nenek tua dengan leher yang agak panjang dan tubuhnya yang membungkuk. Lalu kedua tangan nenek itu mau menarik tubuh Salim yang lagi bergelantungan di atas pohon. Jelas Asih dengan wajah penuh ketakutan ketika mendapati adiknya yang sudah kejang-kejang. Pak Rusli pun langsung membawa anak keduanya itu ke dalam kamar. Ia lalu meminta kepada istrinya, Ibu Supinah, untuk merebus air yang dicampur oleh dedaunan. "Nak, waktu surup itu rawan serangan Sengkolo. Jangan keluar-keluar dari rumah." Ibu Supinah segera membawa air rebusan itu menuju ke kamar tempat di mana Saim direbahkan di amben empuk miliknya. "Bu, Ibu keluar sebentar. Bapak mau narik yang ada di dalam tubuh Saim," jelas Pak Rusli. Pak Rusli memejamkan kedua matanya. Lalu tangan kanannya memegang kaki kiri dan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam tubuh Saim. Namun, saat dimana Bapak selesai membaca ayat Al-Quran tersebut, tiba-tiba Saim menarik kakinya. Ia lalu berdiri di hadapan Pak Rusli sembari kedua tangannya melepas ke bawah, beserta dengan kepala yang menunduk kaku, seperti sedang berada dikendalikan sesuatu. "Siapa namamu yang masuk ke dalam tubuh anakku?" Sosok yang merasuki tubuh Saim pun tidak menjawab. Dia hanya tertawa kecil sembari menggerak-gerakkan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri. Lalu, kepalanya digerakkan sedikit hingga wajahnya benar-benar menatap Pak Rusli dengan jelas. "Astagfirullah.
Pak Rusli melihat kedua mata Saim sudah menghitam. Lalu giginya dibunyikan sembari mengucapkan sesuatu. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Saim tersenyum lebar ketika Pak Rusli mengikuti apa yang baru saja diucapkannya itu. Tok, tok, tok. Apa maksudmu? Saim langsung menengok ke arah jendela. Dia seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada Pak Rusli akan hal yang ingin diperlihatkannya. Pak Rusli pun menengok ke arah jendela kamar milik Saim. Lalu dia melihat ada bekas tempelan tangan dengan ujung-ujung jari yang sangat tajam, seperti ranting pohon. Lalu Pak Rusli kembali menengok ke arah Saim yang masih berada di dalam kendali, yang tidak diketahui siapa sosok tersebut. "Siapa namamu?" tanya Pak Rusli. Saim tersenyum lebar. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang aneh lagi kepada Pak Rusli. Krek, krek, krek. Krek, krek, krek. Saim melihat ke arah lemari. Dia menunjukkan sesuatu di sana dengan menggunakan jari telunjuk. Pak Rusli pun langsung melihat apa yang ditunjukkan oleh telunjuk Saim. Ke arah lemari yang terdapat sebuah paku sebagai pembukanya. Paku. Saim mengangguk. Lalu dia tersenyum lagi sembari menggoyang-goyangkan kepalanya sebanyak 5 kali. Kedua tangannya kini ditegakkan ke arah bawah. Lalu matanya menatap ke arah langit-langit kamar sembari mengatakan sesuatu. Brak, brak, brak. Apalagi, teriak Pak Rusli. Kali ini Saim menatap wajah Pak Rusli dengan tatapan yang tajam. Dia kembali menyebutkan kata itu. Brak, brak, brak. Aku tidak mau mengikutimu. Brak, brak, brak. Pak Rusli terdiam. Dia memejamkan kedua matanya lalu membacakan sebuah surat khusus untuk mengusir sosok itu yang masih berada di dalam tubuh Saim. Brak, brak, brak. Tetap saja, Pak Rusli tidak goyah. Hatinya sangat kuat. Pikirannya juga benar-benar terfokuskan terhadap apa yang sedang ia baca. Anakmu akan mati. Brak, brak, brak. Sosok itu berteriak dengan kencang. Seluruh ruangan menjadi bergetar. Buku-buku pun berterbangan. Lampu damar yang menjadi penerangan satu-satunya mati dengan seketika. Dari luaran kamar, Ibu Supinah beserta dengan anak-anak yang lain langsung menggedor pintu. Mereka mengkhawatirkan keselamatan sang ayah. Ketika mendapati teriakan mengerikan dari mulut Saim, yang notabene masih terbilang cukup dini untuk mengatakan hal yang mengerikan itu. "Pak, buka pintunya!" teriak Ibu Supinah. "Pak, Bapak, buka pintunya!" teriak juga anak-anak lainnya yang meminta kepada Pak Rusli untuk membukakan pintu kamar Saim. Namun, Pak Rusli tetap bersikukuh untuk tidak membukakan pintu kamar, agar mereka semua yang berada di luaran tidak ikut campur dalam urusannya. Bruk. Tiba-tiba tubuh Saim ambruk di kasur. Dia tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, semuanya usai. Pak Rusli segera mengusapi tubuh Saim dengan menggunakan air hangat untuk menghilangkan sisa-sisa energi jahat yang masih tertimbun di dalam tubuhnya. Krek. Pak Rusli membuka pintu kamar. Pandangannya langsung tertuju kepada istri dan juga anak-anaknya yang sudah khawatir akan keadaan Pak Rusli. "Bagaimana, Pak? Siapa yang masuk ke dalam tubuh Saim?" tanya Ibu Supinah. "Yang masuk," ucap Pak Rusli yang menghentikan kalimat setelahnya ketika melihat ada seseorang wanita menggunakan kebaya loreng yang sedang berdiri di dekat dapur. "Sengkolo," ucap Pak Rusli.
Kemudian Pak Rusli perlahan berjalan ke arah dapur. Tangan Ibu Supinah menggapai pundak Pak Rusli. Namun, Pak Rusli segera melepaskan tangan Ibu Supinah untuk menuju ke dapur dan mengejar sosok wanita berkebaya loreng tersebut. Perlahan, sosok wanita berkebaya itu berjalan keluar ke arah pintu belakang, seperti hendak menunjukkan sesuatu kepada Pak Rusli. "Bu, bawa masuk semua anak-anak ke dalam kamar. Jangan sampai ada yang keluar sebelum Bapak menyuruh keluar. Paham?" ucap Pak Rusli dengan tegas. "Bapak mau kemana?" tanya Ibu Supinah. "Bapak mau ngejar sosok yang masuk ke dalam tubuh Saim. Dia baru saja menampakkan diri di dekat dapur," jelas Pak Rusli. Langkah Pak Rusli pun langsung tertuju ke arah dapur. Jalannya sedikit terburu-buru agar sosok itu tidak menghilang begitu saja. Tepat saat di mana Pak Rusli berada di dapur, ia melihat dengan jelas sosok wanita tersebut menggunakan kebaya loreng sedang berdiri di antara pepohonan pisang. "Siapa namamu? Apa keinginanmu ke keluargaku?" Wanita berkebaya itu hanya tersenyum. Dia kemudian melangkah meninggalkan Pak Rusli sembari menyanyikan kidung Jawa yang menandakan lelayu atau berita kematian. Semenjak kejadian itu, Pak Rusli dan juga istrinya melarang siapapun anak-anaknya untuk keluar dari rumah melebihi waktu surup atau saat di mana waktu maghrib ingin tiba. Mereka yakin jika sosok itu akan keluar dan mengganggu siapa saja yang masih berada di luaran ketika waktu surup tiba. Hanya saja Pak Rusli masih sangat ragu dan sulit untuk memecahkan siapa sosok yang baru saja menampakkan diri. Lalu, kenapa sosok tersebut tidak mengatakan apapun kepadanya? Apakah sosok tersebut adalah sosok yang sama yang merasuki tubuh Saim? Lalu, bagaimanakah dengan gambaran dari Asih yang mengatakan sosok yang merasuki Saim adalah berbentuk nenek-nenek tua dengan leher yang sedikit panjang dan jari jemari yang panjang dan lancip seperti ranting pohon? Keesokan harinya, Pak Rusli segera mengumpulkan seluruh anak-anaknya. Dia berkeinginan untuk memberitahu kepada anak-anaknya terkait kejadian yang baru saja terjadi saat malam tadi. "Dengarkan ya, aku tidak mau anak-anakku keluar dari rumah melebihi waktu matahari tenggelam. Paham?" Anak-anak Pak Rusli mengangguk paham. Ia kemudian meminta kepada yang lainnya untuk saling menjaga satu sama lain. Terlebih lagi kepada Asih, kakak tertua dari anak-anak yang lainnya. Pasalnya, sore ini Pak Rusli dan Ibu Supinah akan pergi ke sebuah tempat untuk melakukan sebuah ritual untuk menyelamatkan keluarganya dari gangguan makhluk halus yang baru saja menimpa salah satu anaknya. Tepat di sore hari, Pak Rusli dan juga Ibu Supinah berpamitan kepada anak-anaknya. Mereka berdua harus berjalan cepat menuju tempat yang dijadikan sebuah ritual untuk permohonan kepada alam sekitar, agar tidak mengganggu anak-anaknya. Mereka berdua harus berjalan ke sebuah tempat yang dijadikan oleh para warga untuk meletakkan sesajen. Di tempat tersebut hampir roboh, namun masih tetap bertahan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Beberapa kali juga Pak Rusli menangkap mata-mata merah yang tersembunyi di sana sembari menutupi diri di daunan pohon yang rimbun itu. Sebelum mereka sampai ke tempat tersebut, bebauan menyan telah menyerbak ke seluruh penjuru. Tiap jalan yang mereka tempuh dipenuhi dengan bunga-bunga yang berjatuhan. Bunga tersebut bekas dari para warga yang biasa menaburi jalanan dengan menggunakan bunga tersebut. Para warga percaya, jika telah selesai meminta permohonan, mereka harus menaburi bunga di tiap perjalanan agar tidak diikuti oleh mereka yang berada di sekitaran tempat tersebut. Tepat di tengah perjalanan, Pak Rusli dan Ibu Supinah melihat anak kambing mati tergeletak begitu saja. "Bu,
"Itu anak kambing siapa mati di tengah jalan?" tanya Pak Rusli. "Kurang tahu, Pak. Gak mungkin juga milik salah satu warga sini. Soalnya gak ada satupun warga yang mengembalakan kambingnya sampai ke tempat sepi ini," jelas Ibu Supinah. "Apa jangan-jangan ada orang yang baru saja memberikan seserahan menggunakan anak kambing itu?" Tepat saat Pak Rusli mengatakan hal tersebut kepada Ibu Supinah, tiba-tiba sebuah tangan berwarna hitam dengan kuku yang sangat panjang langsung menarik anak kambing itu dari semak belukar. Pak Rusli dan Ibu Supinah langsung mundur. Mereka berdua tahu ada seseorang warga yang memang sedang melakukan ritual yang terlarang. Ibu Supinah pun menarik paksa tangan Pak Rusli untuk segera pulang ke rumah. Karena kemunculan sosok aneh yang baru saja mengambil bangkai anak kambing itu yang berada di tengah jalanan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara koyakan daging, seperti layaknya suara koyakan mulut seekor macan yang sedang mengoyak tubuh mangsanya. Pak Rusli pun meminta kepada Ibu Supinah untuk tetap tenang dan jangan bergerak. Dia tahu, jika sampai ada orang yang melakukan ritual terlarang semacam ini, itu artinya orang tersebut sedang melakukan ngilmu, atau mungkin juga ingin melakukan sebuah pesugihan. Setelah selesai, Pak Rusli dan Ibu Supinah kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat yang akan ditujunya. Hari semakin mendekati petang. Kini, Pak Rusli dan juga Ibu Supinah telah berada di tempat yang akan dijadikan sebuah ritual permohonan untuk menghindari gangguan dari para penunggu yang ada di sekitarnya. Di tempat tersebut, Pak Rusli dan Ibu Supinah melakukan permintaan kepada para penunggu yang ada di sekitar untuk tidak lagi mengganggu para warga ataupun anak-anaknya yang memang tidak memiliki kaitannya dengan hal tersebut. Namun, saat dimana mereka selesai melakukan permohonan tersebut, tiba-tiba dari balik pepohonan muncul seorang nenek tua yang diceritakan oleh Asih saat mengganggu Saim. "Bu, itu nenek-nenek yang dimaksud oleh Asih ketika mengganggu Saim. Bentukannya sama persis, hanya saja tatapan dari nenek tua tersebut sangat tajam. Dan dia benar-benar marah kepada Pak Rusli dan juga Ibu Supinah. Bu, ayo kita pulang." Pak Rusli dan Ibu Supinah pun meninggalkan tempat seserahan setelah melakukan permohonan kepada seluruh penjaga alam. Sesampainya di rumah, mereka langsung mendapati anak-anaknya tengah bersiap untuk melakukan sholat maghrib berjamaah. Pak Rusli dan Ibu Supinah sangat senang melihat persiapan anak-anaknya itu. Namun, ada satu dari banyaknya anak Pak Rusli yang tidak hadir. Ia adalah Saim. Pak Rusli pun menanyakan keberadaan Saim kepada anak-anak yang lain. Namun, mereka merasa Saim berada di sekitaran mereka. Pak Rusli pun mulai panik. Ia kemudian meminta kepada Ibu Supinah untuk menjaga anak-anak yang lainnya. Tempat pertama yang dituju Pak Rusli adalah belakang rumah. Namun, dia tidak menemukan Saim yang berada di sana. Lalu, dia mencari ke tempat yang lain yang berada di sekitaran rumahnya. Kemudian keberadaan Saim sendiri masih belum ditemukan. Azan maghrib berkumandang. Suara kentongan mulai terdengar ke seluruh penjuru desa. Pak Rusli masih mencari Saim yang kemungkinan besar dibawa oleh sosok yang sama. Dan pikiran Pak Rusli kali ini tertuju kepada tempat seserahan. Tempat di mana dirinya dan juga Ibu Supinah meminta permohonan. Namun di tengah perjalanan, Pak Rusli dihadang oleh nenek tua yang baru saja ditemuinya di tempat seserahan. "Mbah, disembunyikan di mana anakku?" tanya Pak Rusli dengan nada sedih. Nenek tua itu pun menunjukkan arah dengan menggunakan jari telunjuk. Dan benar saja, tempatnya persis berada di dekat tempat seserahan Pak Rusli. Ia pun tidak sabar untuk menuju ke sana.
dia menerobos rasa takutnya untuk bisa menyelamatkan Saim. Suara ringikan tawa yang terdengar di sekitaran membuat bulu kuduk Pak Rusli merinding seketika. Saat di tengah perjalanan, Pak Rusli mendengar suara lompatan yang persis berada di hadapannya. Pak Rusli berhenti sejenak. Lalu tidak lama kemudian, melompatlah sosok pocong dengan kain kafan berwarna hitam legam. Sosok pocong itu terdiam sejenak. Lalu pandangannya mengarah Pak Rusli. Astagfirullah. Sorot matanya yang mengerikan hingga baunya yang membusuk membuat Pak Rusli pun menutup kedua matanya sembari membaca bacaan istighfar dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Setelah usai, Pak Rusli kembali melanjutkan perjalanannya. Dia kembali mendapatkan gangguan aneh saat dirinya hampir sampai menuju ke tempat seserahan yang dia maksud. Dari belakang tubuh Pak Rusli ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Lalu dia mendengarkan suara tangisan anak kecil yang tengah berada di tepat di belakangnya. Pak Rusli pun tidak berani menghadapkan pandangannya ke arah belakang, karena dia tahu akan sebuah pantangan ini. Pantangan yang seringkali terdengar dari orang-orang terdahulu akan sosok yang menepuk pundak di malam hari beserta suara tangisan anak kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersamaan dengan itu, suara tawaan melengking pun terdengar sembari meninggalkan Pak Rusli. Saat Pak Rusli menengok ke arah belakang, ia melihat sosok wanita dengan payudara yang besar sedang mengelus-ngelus anak kecil sembari bertengger di pepohonan. Pak Rusli pun menghadapkan wajahnya ke arah depan. Kini, bangunan ambruk sudah berada di hadapannya. Pak Rusli kembali melanjutkan perjalanannya hingga menemui anaknya yang bernama Saim sedang terduduk di sana. Pak Rusli pun heran, mengapa Saim berada di panggonan ambruk saat anak-anak yang lain tengah berada di rumah. Nak, lagi apa di sini? Saim tidak menjawab. Dia tetap menghadap ke arah hutan, tepat di mana pandangannya tertuju kepada satu titik. Nak, ayo pulang. Namun, jawaban Saim benar-benar mengejutkan. Dia menjawab dengan jelas terkait penawaran yang ditawarkan oleh Pak Rusli. Aku nyaman di sini. Pak Rusli pun penasaran apa yang membuat Saim nyaman di tempat seserahan tersebut. Ia pun akhirnya memasuki tempat seserahan dan menuju ke arah depan agar bisa melihat Saim yang sedari tadi membuang muka kepadanya. Saat Pak Rusli melihat wajah Saim, dia terkejut bukan kepalang. Astagfirullah, Saim. Wajah Saim dipenuhi dengan luka goresan yang hampir melukai seluruh wajahnya. Pak Rusli pun segera menggendong Saim untuk keluar dari tempat seserahan. Namun, saat dirinya baru keluar dari tempat tersebut, ada seseorang yang memanggil namanya dari tempat seserahan. Mau dibawa kemana tumbalku? Tanya sosok yang berada di tepat di belakang Pak Rusli. Pak Rusli pun menengok ke arah belakang. Dia pun terkejut saat melihat sosok wanita dengan menggunakan kebaya loreng. Ia sedang berada di belakangnya sambil memainkan kepalanya seperti hendak menari. Siapa kamu? Aku, Sengkolo. Pak Rusli pun melihat wajah Saim yang berubah menjadi pucat. Secara bersamaan, dari belakang sosok tersebut keluar banyak sosok yang ditemuinya di saat perjalanannya menuju tempat seserahan. Pak Rusli mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun alangkah terkejutnya saat mendapati suara anak kecil yang memanggil namanya. Bapak lagi gendong apa? Pak Rusli pun kemudian memperlihatkan tubuh yang sedang dia gendong. Dan ternyata tubuh Saim yang sedang dia gendong mendadak berubah menjadi seekor kambing.
Sedangkan Saim, dia berdiri di tengah para sosok yang menempati tempat seserahan termasuk Sengkolo. Tubuh Saim dibawa oleh sosok yang menamakan diri sebagai Sengkolo. Hilangnya Saim baru terungkap setelah Pak Rusli menyebutkan bahwa Saim sendiri lahir tepat di Kamis Kliwon, yang merupakan weton incaran dari Sengkolo. Atas kejadian ini, Pak Rusli menyarankan kepada keluarganya untuk tetap berhati-hati, apalagi bagi mereka yang terlahir di weton-weton Sengkolo, karena weton-weton tersebut kerap menjadi incaran dari para makhluk tak kasat mata.